Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih pada video pembelajaran termokimia bagian yang kelima. Anak-anakku semuanya, pada video sebelumnya kita telah mempelajari penentuan perubahan entalpi reaksi dengan dua cara, yaitu cara yang pertama melakukan percobaan menggunakan kalorimeter, yang kedua menggunakan hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor. Dan kita akan melanjutkan cara yang ketiga, yaitu penentuan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan data energi ikatan. Anak-anakku semuanya, reaksi kimia pada dasarnya terdiri dari dua proses, yaitu proses pemutusan ikatan antara atom-atom dari senyawa yang bereaksi, dan selanjutnya terjadi proses pembentukan ikatan atau proses penggabungan ikatan kembali dari atom-atom yang terlibat reaksi, sehingga membentuk susunan yang baru. Nah, proses pemutusan ikatan ini membutuhkan kalor atau energi. Prosesnya disebut dengan endoterm. Sedangkan proses pembentukan ikatan membebaskan kalor atau energi. Prosesnya disebut dengan eksoterm. Nah, bagaimanakah proses pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan? Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik penjelasan Bu Asih. Ya, untuk reaksi kimia, kita contohkan gas hidrogen bereaksi dengan gas klor membentuk molekul asam klorida. Pada tahap yang pertama, ini ikatan antar atom H di dalam molekul H2 ini akan terputus, maka akan berubah menjadi dua atom hidrogen. Sedangkan ikatan dalam molekul Cl ini juga akan terputus, berubah menjadi dua atom Cl. Nah, untuk memutuskan ikatan ini, maka membutuhkan energi. Prosesnya adalah endoterm. Nah, atom-atom ini setelah lepas dari ikatannya, dari molekul ini, maka atom-atom ini akan saling bergabung, membentuk susunan yang baru. Berarti karena atom H, berarti akan bergabung dengan atom Cl, membentuk molekul HCl. Untuk membentuk molekul HCl ini, maka akan membebaskan energi, maka prosesnya disebut dengan eksoterm. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi yang Bu Asih gambarkan. Ini kita misalkan dengan molekul hidrogen. Ikatannya terputus, berubah menjadi atom hidrogen. Ini molekul klor, ikatannya putus, maka akan berubah menjadi atom klor. Nah, untuk memutuskan ikatan ini butuh energi. Sedangkan atom yang sudah lepas dari ikatannya dalam molekul ini, maka ini akan bergabung, berpasangan, akan berubah menjadi molekul HCl. Nah, untuk membentuk molekul HCl ini, maka akan membebaskan energi. Nah, kembali tadi pada saat memutuskan ikatan ini memerlukan energi. Nah, energi atau kalor yang diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh satu molekul gas menjadi atom-atom gas atau juga bisa dikatakan menjadi gugus dalam keadaan gas, maka disebut dengan energi ikatan. Dan inilah yang akan kita pelajari. Jadi, energi ikatan bisa didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh satu molekul gas menjadi atom-atom atau gugus dalam keadaan gas. Untuk jenis energi ikatan ada tiga, yaitu energi atomisasi, energi disosiasi ikatan, dan energi ikatan rata-rata. Ketiga jenis ini akan kita pelajari. Ya, yang pertama energi atomisasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memutuskan seluruh ikatan kovalen dalam satu molekul menjadi atom-atomnya dalam fase gas. Contoh, energi untuk memutuskan satu mol ikatan H dengan H dalam satu molekul gas hidrogen menjadi atom-atom hidrogen adalah 436 kJ per mol. Maka ini bisa kita tulis dengan menggunakan persamaan reaksi demikian. Jadi molekul hidrogen terurai menjadi dua atom hidrogen. Ini fasenya masih tetap gas. Butuh energi tandanya positif. Tadi bisa kita ilustrasikan dengan gambar molekul ini menjadi atom. Yang kedua adalah energi disosiasi, dilambangkan dengan D, yaitu energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan dalam satu mol suatu molekul gas menjadi gugus-gugus molekul gas. Contoh pada molekul metana CH4.
Di sini terdapat 4 ikatan C dengan H. Maka untuk memutuskan salah satu ikatan C dengan H, butuh energi. Kita lihat misalnya CH4, putus ikatannya satu-satu ini putus, berubah menjadi CH3 dan 1 atom H. Butuh energi 435 kJ per mol. Nah, kalau CH3 ini putus lagi ikatan,nya 1, berubah menjadi CH2 plus H, diperlukan energi 480 kJ per mol. Jadi tadi energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan dalam 1 mol suatu molekul gas menjadi gugus-gugus molekul gas, inilah yang disebut dengan energi disosiasi. Nah, kita lihat ini meskipun C dengan H-nya ini katanya sama, ternyata kalori yang dibutuhkan ini berbeda. Untuk lebih jelasnya nanti berikutnya ini. Ya. Yang ketiga adalah energi ikatan rata-rata, yaitu energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Nah, tadi pada molekul CH4 terdapat 4 ikatan CH. Kita lihat energi disosiasinya tiap satu ikatan lepas. Ya, kita lihat CH4 menjadi CH3 ini, CH3 menjadi CH2 ini, CH2 menjadi CH plus H ini, dan CH menjadi C dan H ini. Nah, kalau ini kita jumlahkan, maka berarti untuk memutuskan 1 mol sebanyak 4 ikatan CH ini butuh energi 1665 kJ per mol. Nah, kalau yang ditanyakan adalah energi ikatan rata-rata, karena di sini C dan H-nya ada 4, maka ini di rata-rata, berarti ini dibagi 4. Hasilnya 416,25. Jadi bisa dikatakan energi ikatan rata-rata dari CH4 adalah 416,25 kJ per mol. Berikut data energi ikatan rata-rata. Ini kita lihat. Nah, energi ikatan rata-rata ini bisa digunakan untuk menentukan perubahan entalpi reaksi. Dan ini yang akan kita pelajari. Nah, perubahan entalpi reaksi yang bisa ditentukan dengan menggunakan energi ikatan rata-rata adalah perubahan entalpi reaksi yang tidak bisa atau sukar ditentukan melalui percobaan atau menggunakan kalorimeter. Meskipun ini dengan data ini masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Nah, energi ikatan rata-rata juga bisa digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan kekuatan ikatan dan kestabilan suatu molekul. Pada molekul dengan energi ikatan besar, berarti ikatan dalam molekulnya kuat. Berarti molekul tersebut bersifat stabil. Sedangkan pada molekul dengan energi ikatan yang kecil, berarti ikatan dalam molekulnya lemah. Berarti molekulnya bersifat tidak stabil. Nah, lalu bagaimanakah menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data energi ikatan rata-rata? Kita pelajari berikutnya. Ya. Reaksi kimia antar molekul ini dianggap melalui 2 tahap, yaitu yang pertama menguraikan senyawa menjadi unsurnya, dan yang kedua mengubah unsur menjadi atom-atom gas. Nah, untuk penentuan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan data energi ikatan rata-rata bisa kita cari dengan cara demikian, bahwa perubahan entalpi reaksi itu merupakan selisih dari energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan dengan energi yang terjadi dari penggabungan ikatan. Maka dari pernyataan ini bisa kita buat rumusnya. Perubahan entalpi reaksi, delta H reaksi sama dengan total energi pemutusan ikatan dikurangi total energi pembentukan ikatan. Karena pemutusan ikatan itu terjadi pada pereaksi, pembentukan ikatan itu terjadi pada zat produk atau zat hasil, maka rumus ini bisa kita nyatakan demikian. Delta H reaksi sama dengan total energi ikatan pereaksi dikurangi total energi ikatan produk. Karena pereaksi terdapat di ruas kiri, produk terdapat di ruas kanan, maka rumus ini bisa kita nyatakan juga delta H reaksi sama dengan total energi ikatan ruas kiri dikurangi total energi ikatan ruas kanan. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh soalnya. Contoh soal nomor 1, diketahui energi ikatan Cl dengan Cl, H dengan H, dan
perubahan entalpi pembentukan HCl pada keadaan standar. Ditanyakan adalah energi ikatan rata-rata HCl. Jadi berarti ada pembentukan HCl pada keadaan standar. Pada keadaan standar berarti terjadi dari gas hidrogen dan gas klor. Kita tulis reaksinya dulu. Perubahan entalpi pembentukan standar dari HCl, dari gas H2 dan Cl adalah nilainya sekian. Nah, untuk menentukan ikatan rata-rata dari HCl, kita bisa menuliskan struktur ikatannya. Kita buat struktur ikatannya, berarti H dengan H, ini Cl dengan Cl, H dengan Cl. Ya. Nah, supaya lebih mudah untuk menghitung, kita coba ini kita pindah ke ruas kiri. Ya, jadi ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan angka yang diketahui. H dengan H, Cl dengan Cl, H dengan Cl yang kita cari. Ini sekian. Ya. Kemudian langsung kita hitung, diselesaikan, hasil akhirnya adalah ikatan H dengan Cl 431,3 kJ per mol. Contoh soal nomor 2, diketahui energi ikatan berikut ini, kemudian ditanyakan untuk perubahan entalpi reaksi dari etena plus gas H2 menjadi etana. Ingat reaksi apa ini? Ya, reaksi adisi, perubahan ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, untuk menjawabnya, kita tulis dulu persamaan reaksinya. Kemudian untuk lebih mudah menghitung, kita buat struktur ikatannya. Ini C24 bereaksi dengan hidrogen menghasilkan C2H6. Kita hitung ikatan yang ada di ruas kiri dan ikatan yang ada di ruas kanan. Kita lihat, ini kita tulis kembali, kemudian kita tulis rumusnya dulu. Delta H reaksi sama dengan total energi pemutusan dikurangi total energi pembentukan, atau total energi ruas kiri dikurangi total energi ruas kanan. Yang ada di ruas kiri, ikatannya apa saja? Ini kita lihat, C dengan H sebanyak 4, C dengan C ikatan rangkap sebanyak 1, H dengan H 1, C dengan C 1, dan C dengan H ada 6. Nah, kita masukkan angka yang tadi diketahui. Energi disosiasi tadi yang diketahui kita masukkan. Nah, sudah kita masukkan. Kita lihat di sini ada yang sama ini. Ini C dengan H, ini C dengan H, ini 4, ini 6. Berarti ini bisa kita sederhanakan. Kita coret saja, berarti di sini tinggal 2. Supaya mudah menghitungnya. Nah, kemudian ini kita hitung. Ini juga kita hitung 2 kali 4, 13, 8, 26. Kita selesaikan dan hasil akhirnya adalah delta H reaksinya ada min 124 kJ. Nah, agar lebih menguasai materi ini, silahkan kalian kerjakan atau kalian coba kuisnya. Ada 2 kuis, silahkan dicoba. Nanti setelah Bu Asih menginformasikan di Teams, silahkan di-upload. Ya, demikian untuk pembelajaran penentuan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan data energi ikatan. Untuk pertemuan berikutnya akan kita pelajari perubahan entalpi pembakaran bahan bakar. Masih tetap bersama Bu Asih di channel Umi Bardi Asih. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.